Halo semuanya, balik lagi di Cuda Aldi, balik lagi di channel ini. Langsung aja di video kali ini, mungkin kalian udah tahu dari judul maupun di thumbnail. Seperti pada video sebelumnya yang sudah gue janjiin, yaitu adalah gue pengen unboxing Maxto M2. Nah, akhirnya masuk juga. Kebetulan ini adalah stok dari salah satu toko gue, Cadel Garage. Jadi buat kalian yang nyari intercom dengan kelas harga menengah, kalian bisa cek aja langsung ke Instagram toko gue di @cadel_garage, atau kalian juga bisa langsung order aja di Tokopedia atau Shopee toko gue. Nanti linknya gue sertakan di deskripsi box di bawah pokoknya ya. Nanti kalian tinggal klik aja. Oke, lanjut lagi. Nah, akhirnya sekian lama gue mencari intercom ini dapat juga, dan akhirnya masuk juga buat stok di toko gue ya, buat menuhin etalase juga sih, ngelengkapin intercom yang di kelas harga 500-an ke atas ya. Bisa dibilang 600-an ya, karena ini nggak bisa disamain dengan, kalau yang 500-an itu kalau nggak salah yang BTS 3 kayak macam V6 Pro gitu-gitulah, Freedcon VB ya, itu kan masih setara lah, cuman kalau ini kan udah di atasnya ya. Nah, ini kalau bisa dibilang setara sama Freedcon T-Max ya, Freedcon T-Max, atau yang lagi ngehits sekarang intercom Parani yang dari Sena ya. Ini bisa dibilang killer ya. Wes, mantap ya, pokoknya gitulah. Oke, seperti biasa gue mau review dusnya dulu nih. Dusnya itu warna putih dominan, dan di sini ada intercomnya. Dan di sini ada grup intercom helmet Bluetooth headset Maxto dengan bahasa Mandarin. Ini tipenya M2. Di sini juga sama. Di sini cuman begini doang. Nah, di sini ada beberapa fitur ya. Ya, gue mau jelasin di sini. Jadi intercom ini tuh bisa connect ke headset Bluetooth ya, kayak semacam earphone gitulah. Jadi universal. Karena ini Bluetoothnya kalau nggak salah versinya udah tinggi ya. Nanti deh gue ulas. Dan ini grup intercom bisa terkonek 6 intercom. Gue nggak ngerti sih kenapa dibilangnya grup. Padahal kalau rame-rame kan sebutannya party ya. Tapi nggak jauh juga lah. Yang penting ini bisa connect berenam secara langsung, beda dengan V6. Kalau V6 kan dia berganti-gantian ya, seperti yang video udah pernah gue unboxing. Sini stereo musik. Yang jelas di sini juga ada waterproof, ada FM radio, connect two way radio. Ini juga bisa connect ke hotkey-toki kayak semacam intercom E6 ya. Di sini range intercomnya 1000 meter atau 1 kilo ya, jarak antar intercom. Dan di sini intercomnya spesialnya seperti kayak intercom E6, dia bisa connect 2 device sekaligus ya nih, connect with 2 mobile phone. Ya misalkan satu handphone buat GPS, satu lagi buat kayak on sosmed aja gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi pokoknya intercom ini tuh bisa connect ke 2 handphone sekaligus ya. Voice prompt, playback control, advanced noise control. Nah, ini kayak biasa sih. Udah sih itu aja untuk kardusnya, polos belakangnya. Oke, langsung aja. Nah, ini gue penasaran nih. Nah, ini dia intercomnya. Untuk packagingnya sih premium ya kelasnya, nggak kayak EJS yang cuman kardus, yang bisa dibilang nih kayak BTS 3 kardusnya. Nah, ini dia intercomnya Maxto. Kita keluarin dulu ininya, packaging hitamnya. Nah, ini kita singkirin dulu ya. Terus di sini ada kayak biasa buku user manual dengan bahasa Inggris dan Mandarin, bahasa Cina ya. Jelas lah ini dari Cina tuh ya. Mungkin nanti ada beberapa part yang ada beberapa function yang belum gue ngerti, nanti coba gue cek dulu ya. Tapi yang jelas ini gue mau buka-buka dulu nih. Ada beberapa packing list, function introduction. Nah, ini yang seperti yang tadi udah gue jelasin di awal ya. Ini isinya sih. Nah, ini nih, ini ada beberapa fungsi-fungsi tombolnya ya, seperti inilah. Dan yang penting nanti kita ulas. Sekarang gue mau keluarin isinya dulu, ada apa aja. Di sini ada kabel charger kayaknya ya, kabel charger. Di sini ada kunci L,
Terus di sini ada mic-nya. Wow, mic. Ya mic sama speakernya. Dan di sini ada ini klipnya. Oh, klipnya ada 2. Oke. Kita pinggirin dulu. Nah, ini gue mau buka yang plastik-plastik dulu nih. Nah, di sini klipnya dapat 2. Yang pasti yang ini yang nempel di helm nih. Dia modenya ada lem 3M, semacam lem 3M gitulah. Tuh. Dan ini yang klip. Jadi dia ngejepit di helm sih. Kalau gue nyaranin sih biasanya kalau gue make, kalau misalkan dapat yang kayak gini ya, gue pakainya yang nempel gini nih. Karena kalau yang ini kan dia ngejepit di bagian pipi ya. Jadi kayak makan space. Jadi kurang efisien aja sih. Ya tergantung postur helmnya juga sih. Nih, kalau gue sih biasanya pakai ini. Kalau di intercom ada klip yang nempel gini. Nah, ini speakernya, speaker mic-nya, speaker sama mic-nya maksudnya. Keluarin. Untuk isinya sih simple ya. Nah, wow, ini speakernya mantap nih. Kalau dilihat dari build quality-nya sekelas ya, sebenarnya sih sekelas sama Fritcon T-Rex apa T-Max gitu, lupa lah. Pokoknya mirip untuk sekelas speakernya. Tuh. Dan kabelnya juga tebel. Jadi kuat nih kayaknya kalau misalkan kejepit-jepit di bagian helm, karena kan yang namanya intercom biasanya kan agak sempit ya ruang-ruang kayak kabel-kabel gini. Kayaknya sini kuat dibanding intercom di bawahnya ya. Kabelnya ya kayak biasa sih, gue mau review dulu nih untuk kualitasnya, karena ini juga gue baru pertama kali masukin di buat toko gue juga. Nah, ini unitnya. Kalau menurut gue pribadi, jujur desainnya ini keren banget, minimalis dan mudah di ini ya, mudah dipegang, mudah dipakai lah, maksudnya kalau lagi reading biasanya beda sama kayak V6 atau E6 yang gue pakai, kan dia tombol-tombol gitu ya, tombol-tombol kecil gitu, rada susah kayaknya kalau misalkan pakai sarung tangan. Nah, ini modelnya kayak punya Fritcon VB ya, pokoknya yang bulat kecil gitu. Nah, ini modelnya hampir sama, cuman ya lebih mantepan ini sih. Ya jelas dari harga juga beda. Nah, ini buat chargernya. Ini buat charger, dan yang ini pasti buat mic-nya nih. Buat mic sama headsetnya lah yang kayak gini. Untuk slotnya mini USB ya, kayak biasa. Ini yang chargernya. Oh, yang chargernya sama cuy, cuman beda posisinya aja, nggak jadi satu. Dia mirip kayak ini, 6 slotnya dipisah, slot charger sama ini yang buat mic-nya. Mungkin dipisah tuh karena supaya nggak rusak ya, supaya nggak cepat rusak, jadi satu slot gitu. Nah, ini dipisah, yang ini buat charger, yang ini buat ke mic sama speakernya. Untuk mic-nya gue cuman dapat satu ya, ini yang sebutannya apa ya, boom gitulah. Kalau yang kabel tuh soft mic apa gitu, lupa lah gue pokoknya. Nah, ini bisa buat helm half face ataupun full face, cuman kalau full face kayaknya agak gimana ya kalau ada tangkainya. Idealnya sih ini buat helm half face ya, soalnya kan dia nggak ada dagunya ya, jadi nggak ada buat dudukan buat mic-nya. Nah, ini coba gue mau nyalain, kalau nggak salah nih nyalainnya ini nih. Mana ya, gue lupa. Gue baca buku manualnya dulu. Oke, balik lagi. Nah, jadi setelah gue tadi baca beberapa fungsi-fungsi tombolnya, sekarang gue sudah mengerti ya. Tadi gue lupa ngejelasin, jadi di sini ada velcro-nya ya. Velcro-nya dapat sepasang cadangan, satu lagi buat dipakai. Dan untuk build quality ini ya gue bisa bilang sama kayak Fritcon, ini bisa dibilang sekelasnya lah. Soalnya dari speakernya itu tuh
build quality-nya tuh kayak Fritcon banget. Jadi kalau misalkan kita aduk gini tuh, dia jadi kayak ada tolaknya gitu, karena magnetnya ini lumayan kenceng nih tuh. Jadi kalau misalkan kita aduk, dia kayak nolak gitu. Kalau misalnya disatuin, oh tuh, jadi kayak nempel gitu tuh. Tuh, kalian bisa lihat. Speakernya ini tadi udah gue coba, lumayan ngebas, bukan lumayan sih, cukup banget. Karena emang sekelasnya di atas harga intercom 500-an ya. Jadi langsung aja mau gue coba gue coba hidupin. Jadi pas kita hidupin tuh sama kayak intercom sekelasnya, dia kayak ada voice command-nya. Jadi misalkan kita hidupin kayak power on, power off, ya pokoknya gitu-gitu. Terus ada FM radio, on Bluetooth gitu-gitulah. Jadi kayak ngasih tahu sampai ke detail baterai. Jadi kalau misalkan baterainya full, baterai full. Kalau misalkan baterainya sekitar 80%, ya dijelasin dalam bahasa Inggris gitulah. Baterai 50 atau apa gitu, misalkan 50% gitu-gitulah. Nah, ini coba nih ya, gue mau hidupin, jadi kalian bisa dengerin aja sendiri. Ada suara orang ngomongnya, voice comment lah. Nih, speakernya ini gue deketin ke mic di kamera gue nih ya. Semoga kedengeran ya. Welcome to use Maxtel product. Battery full. Tuh. Ya, jadi dia kalau dihidupin dia ngejelasin Maxtel product gitu-gitulah. Terus ada selingannya, baterai full. Nah, di sini gue mau coba pairing ya. Sebenarnya tadi udah gue coba pairing ke handphone ya. Coba ditekan. Tuh. Pas ditekan ada suara pairing. Jadi oh ya, gue lupa ngasih tahu. Jadi di sini ada tombol on off. On off di sini buat putaran ini tuh bisa buat next lagu. Kalau misalkan diputar ke atas itu ngencengin suara. Kalau diputar ke bawah itu ngecilin. Jadi itu kalau misalkan mau ganti kayak biasa. Ini fungsinya tuh kayak Fritcon VB ya. Ini mirip banget fungsi-fungsi tombolnya. Jadi kalau misalkan ditekan gini, dia ngecilin lama-lama kecil. Kalau dikatasin lama-lama gede gitu. Jadi kalau misalkan mau ke next, mencet diputer ini sekali, next sekali, kayak gitu-gitulah pokoknya. Kalau mau di back, misalkan kita mau ganti mau mundurin lagu, maksudnya ke lagu yang sebelumnya, tinggal diputer ini sekali, kayak gitulah. Terus tombol ini juga bisa berfungsi untuk ngangkat telepon. Gue nggak tahu sih kalau buat WA, karena beberapa handphone itu kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak. Jadi itu karena itu aplikasi kedua, jadi gue kurang tahu detailnya itu bisa buat ngangkat telepon WA, karena beberapa intercom ada yang bisa, ada yang enggak. Oke. Nah, karena ya tadi karena WA kan itu aplikasi kedua ya, jadi kurang support atau enggaknya itu tergantung HP-nya. Yang jelas ini memang kalau buat ngangkat telepon ini bisa, maksudnya teleponnya yang masuk ke telepon itu sendiri ya. Nah, ini masih pairing ya. Fungsi pairing itu sama kayak misalkan kita mau pairing ke intercom lain atau ke handphone. Karena tadi gue udah coba pairing ya ke HP, gue coba cari. Namanya itu gampang dicari, M2 apa gitu. Nah tuh, di sini ada M2. Nah, kelihatan kan? Nah, ini intercom yang pernah gue coba. Kok ini maksudnya? Nah, tinggal tunggu menyambungkan. Ya. Tadi kan berhubung gue udah nyoba dan gue udah connect. Gue carinya di perangkat yang terhubung. Oh tuh, udah connect otomatis. Coba ya, gue nyetel di. Oh ya udah connect. Jadi karena tadi berhubung udah connect, connectnya dia otomatis ya. Jadi nggak usah perlu di pairing lagi. Jadi cara gue tadi salah. Sebenarnya buat ngasih tahu, ngejelasin aja sih. Jadi kalau mau pairing sama caranya kayak intercom lainnya. Cuman ini lebih lebih gampang lah kalau diraih pakai tangan, apalagi pakai sarung tangan. Dan tombolnya itu ada 1, 2, 3. Oke. Gue mau coba pakai lagu Extreme Low Bass nih di YouTube. Nggak lama-lama, takut kena copyright. Kalian bisa dengerin aja. Jadi gue mau fullin. Oh, play dulu ya. Ini udah full ya. Coba. Nah, kalian bisa dengerin sendiri lah.
Oke, segitu aja, takut kena copyright karena lagunya bukan no copyright zone. Nah, itu dia untuk kualitas audionya, itu bagus banget kan. Jadi ini bukan, sebenarnya balik lagi sih kalau buat nyetel musik itu tergantung dari kualitas musiknya ya. Karena ini Bluetooth, jadi kan nggak bisa diatur frekuensi equalizer gitu-gitulah. Jadi usahakan lagu atau apapun MP3-nya jangan sember-sember amat gitu. Jadi kita kayak ngasih stigma speakernya jelek gini-gini, padahal itu tergantung dari musik yang kita setel. Nah, jadi kalau mau di play, ini kan posisinya ke pause, jadi ini pencet sekali aja. Tuh, dia bakal nge-play. Kalau mau ngecilin tinggal putar ke bawah. Set, dia bakal ngecil tuh. Ini berlaku untuk semua, berlaku untuk MP3 atau nyetel video ya, kayak di YouTube gini. Tuh, ini dipencet sekali, nge-play, dipencet ini sekali, nge-pause. Oke, jadi kayak gitu cara. Ini gampang lah pokoknya kayak intercom biasanya. Cuman di sini gue mau nekanin buat ini sih kualitas audionya, speakernya emang bukan main-main. Ya pokoknya setara Timex lah untuk speakernya, nggak bisa disamain sama kayak BTS 3 atau V6. Ya walaupun BTS 3 atau V6 atau E6, terutama E6 ya, karena E6 juga harganya ya sebenarnya masih di bawah Fritcon ini sih. Cuman untuk kualitas audionya Max to M2 ini bisa dibilang sama dengan Fritcon Timex atau T-Rex lah. Oke. Nah, tadi gue udah coba konekin ke HP. Konekin ke HP dan ke intercom itu sama ya, jadi nggak perlu gue jelasin lagi. Jadi ini gue putusin dulu nih. Tuh. Jadi kalau misalkan diskonekin Bluetooth-nya dia ngasih tahu. Canggih lah pokoknya. Jadi nggak keliru, nggak cuman kayak bunyi bip-bip doang lah, kayak intercom yang di bawah ini. Jadi gue mau coba buat FM radionya nih. FM radionya biasanya kan diklik 2 kali ya. Ini kalau gue lihat dari buku manualnya, mana ya? Sebentar. Nih, triple click Bluetooth mode or FM mode. Jadi kalau misalkan mencet 3 kali, ini kan masih fungsinya, keadaannya on nih. 1, 2, 3. Tuh, FM mode. Dan untuk kualitas radionya jernih ya. Jernih ini sebentar. Nah, ini keadaan full. Set, jangan lama-lama ntar kena copyright. Ya, itu kualitas FM radionya jernih, nggak kresek-kresek. Itu keadaannya full, kalian bisa dengerin sendiri, nggak pecah, nggak sember lah. Untuk kualitas top lah gue bilang. Jadi sekali lagi buat kalian yang minat intercom Max to M2, kalian bisa cek aja langsung link-linknya yang ada di deskripsi box di bawah. Oke. Apalagi ya, untuk build quality intercom ini solid, nggak, untuk plastiknya sih standar. Cuman untuk model sih ya simple sih, gue suka. Mirip-mirip kayak Fritcon VB yang bulat gitu, sama lah fungsinya, cuman ini lebih keren aja dan kualitasnya di atasnya dan fungsi-fungsinya ya di atasnya karena emang harganya juga beda. Oke, kayaknya segitu aja. Untuk cara pairingnya kalian bisa cari aja di YouTube, waktu itu gue pernah nyari ya, atau nanti gue sertakan link deskripsi boxnya di bawah. Karena gue nggak bisa pairing, harusnya sih gue ngasih tahu juga cara pairing biar berenam gitu. Jadi ya nih, tadi mana ya? Nih, jadi cara settingnya tuh pairingnya begini, dibikin tangga gitu ya. Ya pokoknya gitulah. Ini bisa berenam, ngobrol berbarengan pokoknya. Dan bisa 2 device dalam satu intercom. Udah sih yang itu aja yang mau gue tekanin. Mungkin kalian ada yang mau tanya, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Insya Allah nanti gue jawab kalau emang bisa kejawab, atau mungkin yang biasanya ada yang udah gue jelasin tapi masih nanya, kemungkinan itu bakal nggak gue jawab gitu. Oke, jadi sekian dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel gue. Jangan lupa juga untuk follow Instagram toko gue di @cadalan_garage, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @cudaaldi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.